Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya kita sambung yang kemarin ya, yaitu menyederhanakan bilangan berpangkat. Nah, bagaimana menyederhanakan? Nah, kita belajarnya dari contoh ya. Lihat di situ contoh pertama. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 kali 2 pangkat minus 2. Kita kemarin sudah belajar sifat-sifat ya. Bagaimana cara menghubungkan soal ini ke sifat. Nah, langkah pertama, ini kita dekatkan kan gitu kan. Yang sejenis, berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat minus 2 kali 3 pangkat 5. Ini sudah sejenis. Ya kan? Kita berarti menggunakan sifat yang keberapa? Sifat yang pertama, ya kan? Berarti 2 pangkat 3 tambah minus 2. Kan gitu kan? Kalau kali jadi tambah. Kali 3 pangkat 5, ini nggak ada pasangannya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah minus 2 berapa? 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis, ya kan? Berarti kali 3 pangkat 5. Udah. Gini aja jawabannya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, langkah pertama ya. 4 ini kan masih bisa disederhanakan. Berarti harus kita sederhanakan dahulu. Berarti kalau 4 ini berapa sih? 2 pangkat 2 kan? 4 kan? Sama kan? Nah, karena ada minus satunya, berarti di sini minus 1. Ya kan? Kali 5 pangkat 4, ini tetap per 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita dekatkan. Atau kita sederhanakan dulu. Ini jadi apa? 2. Kalau ini sifat yang keberapa ini? Kalau pangkat ketemu pangkat dikali kan, berarti 2 kali minus 1 minus 2 kali 5 pangkat 4 per. Nah, ini biar Umi sejajarkan ya. Biar sama-sama dia. Di sini kan 2 pangkat 4 dia supaya sejajar. Nah, 5 pangkat 2-nya supaya sejajar di sini. Nah, sudah sejajar. Ini kan sejenis dia kan? Sejenis. Ini kan sifat-sifat yang kedua kan? Per. Berarti sama dengan 2 pangkat. Nah, ini minus 2. Ya kan? Kalau dia per jadi kurang 4. Kali 5 pangkat 4. Kalau dia per kurang 2. Berarti sama dengan 2 pangkat minus 2 kurang 4 berapa? Minus 6. Kali 5 pangkat 4 kurang 2, 2. Inilah dia jawabannya. Ya, gampang kan? Oke, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga juga gampang. Ya, kita lihat. Ini yang kita kerjakan dulu kan? Berarti 3 pangkat 2 kali 5, 10. Kali 3 pangkat 4 sama dengan. Sudah sejenis, berarti kita menggunakan sifat pertama. Kita tambahkanlah pangkatnya. 3 pangkat 10 ditambah 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 10. Udah, siap. Oke, yang contoh berikutnya. Oh iya, 3 pangkat 10 tambah 4, 14. Oke. Nah, contoh berikutnya ya. Nah, ini bagaimana Umi? Ini gampang ya. Ini sudah sejenis, minus 4 dengan minus 4 ya. Dia bagi, berarti kita menggunakan sifat yang kedua, ya kan? Berarti minus 4, ya kan gitu. Karena dia bagi, jadi 4 kurang 2 sama dengan, ya kan? Minus 4. 4 kurang 2 berapa? 2. Udah selesai. Ya, oke.
Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ini lebih mudah sebenarnya ya kan. Nah ini 8 ini kan terlalu besar, 4 ini kan terlalu besar. Kita sederhanakan. 8 itu jadi berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Tapi jangan lupa 4-nya. Ya, 2 pangkat 3-nya 8, pangkat 4 lagi. Kali, kalau 4 ini tadi 2 pangkat 2. Jangan lupa 2-nya ditulis ya. Bagi 2 pangkat 2. Ini nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian kita kalilah. 2 pangkat, ya kan? 3 kali 4 berapa? 12. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, sudah sama kan? Sudah sama. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang keberapa? Sifat pertama dan sifat kedua kan? Berarti 2 pangkat. Ini 12 tambah 4. Kalau bagi dia jadi kurang 2 sama dengan. Ayo berapa? 12 tambah 4, 16. Kurang 2, 14. Oke. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini ya, ini gampang juga ya. Ini kita cukup kalikan pangkatnya saja. Berarti minus 2 pangkat 2 kali 2. Ini kan kali. Berarti 3 pangkat 2 kali 2. Berarti sama dengan minus 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Oke, ya. Yang terakhir. Nah, ini. Ya. Ini bagaimana kalau dia perpangkatannya minus? Kita positifkan dulu kan? Nah, kita positifkan dulu. Berarti 1 per, kalau dia negatif jadi positif, pindah dia. Ini. Atau kemudian kita menggunakan sifat yang terakhir, yaitu sifat akar kan. 1 per ya 9 pangkat 1 akar 2 kan gitu kan. Kalau 1 nggak usah ditulis, ya kan, sama dengan akar 9 berapa? 3. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sudah membahas contoh soal lanjutan aritmatika ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal geometri ya. Perhatikan baik-baik. Suku ketiga dan suku keenam barisan geometri adalah 12 dan 96. Berarti suku ketiganya 12, suku keenamnya 96. Tentukan U9 dan U8. Ya. Oke, pertama rumus dari barisan geometri apa? UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya kan? Yang diketahui apa tadi? U3 kan? Suku ketiga berarti U3. Kalau U3 berarti A kali R pangkat 3 kurang 1. Kan gitu kan? Sama dengan berapa? U3 tadi 12. Ya kan? Nah, berarti U3 sama dengan A kali R pangkat 3 kurang 1, 2. Sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama. Nah, yang diketahui yang kedua, U6. Ya kan? U6 berarti A kali R pangkat N-nya 6. 6 kurang 1 berapa? 5. Sama dengan berapa U6? U6 96. Ya. Nah.
Nah, udah dapatlah persamaan yang kedua, ya kan? Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, U3, U6 sudah kita ketahui. Kalau dalam aritmatika itu kita kurangkan, ya kan? Nah, kalau dalam geometri itu kita bagi. Ya, bagi. Nah, kita bagi satu-satu. A bagi A habis. Ya kan? Nah, sekarang ini 2 dibagi 5 berapa? Atau gini, ya. Masih ingat sifat pengurangan? Ya, sifat perpangkatan, ya kan? Kalau bagi dia jadi 5 dikurang 2, ya kan? Berarti R pangkat 3 sama dengan 96 dibagi 12. Ini kita balik ya, membagikannya kita balik. 96 dibagi 12 berapa? 8. Kemudian kita kan mau cari R, ini kan masih R pangkat 3. Supaya pangkat 3-nya hilang bagaimana? Kalau pangkat, dia pindah ke seberang jadi akar. Pangkat 3, bukan pangkat 2, ya kan? Nah, saya ulangi. Kalau dia pangkat, pindah ke sebelah jadi akar. Kan gitu. Kalau dia kali, pindah ke seberang jadi bagi. Kalau dia positif, pindah ke seberang jadi negatif. Ya. Nah, ini sekarang. Berarti berapa? Berapa kali berapa kali berapa hasilnya 8. Ini harus sama. Berarti di sini 2 kali 2 kali 2 kan gitu kan? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti R-nya sama dengan 2. Ya, itu dia R. Nah, kita udah dapat R. Nah, pilih salah satu persamaan ini sama seperti aritmatika mengerjakannya. Ya kan? Nah, kita misalnya persamaan yang ini kita masukkan. Berarti A kali R pangkat 2 sama dengan 12. Kan gitu. Masukkanlah R-nya 2. Berarti A kali 2 pangkat 2 sama dengan 12. Ya kan? Berarti A kali 2 pangkat 2 berapa? 4. Sama dengan 12. Ya kan? Nah, kita mau cari A. Berarti A sama dengan. Nah, ini kali. Tadi saya bilang kalau kali pindah ke seberang jadi bagi 12 per 4. Berarti A sama dengan 12 bagi 4 3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya U9. Ya kan? Yang ditanya U9. Kita carilah U9-nya. Ya. U9 sama dengan A kali R pangkat 9 kurang 1 kan? Berarti U9 sama dengan A-nya berapa? Jadi A-nya 3. Ya kan? R-nya 2. Kita masukkanlah ke sini. A-nya 3 kali R-nya 2. 9 kurang 1 berapa? 8. Ya kan? Berarti U9 sama dengan, nah ini ya, mau dijabarkan, bisa kita jabarkan. 2 pangkat 8-nya berapa? 256. Berarti 3 kali 256 berapa? 750. Berapa? 3 kali 6 18, naik 1 6. Berarti 768. Nah, S8 ya kan? Nah, ini S8 ya kan? Nah, berarti kita menggunakan rumus SM. Yang mana kita gunakan? Yang ini. A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kenapa? Karena R-nya lebih besar dari 1. Ya. Kalau R-nya lebih besar dari 1, kita pakai rumus ini. Kita masukkanlah dia, tinggal masukkan aja. S8 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya kan 3. Ya kan?
A-nya 3 kali. R-nya berapa? R-nya 2. N ini berapa? Inilah dia. 8 kurang 1. Per. Ya kan? R kurang 1 berapa? R kurang 1. R-nya tadi 2 kurang 1. Ya kan? Berarti S8 sama dengan yang mana yang bisa kita kerjakan? Ini dulu. Yang atas biar aja. 3 kali 2 pangkat 8 kurang 1-nya tetap. 2 kurang 1 berapa? Per 1. Berarti S8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 kurang 1. Nggak perlu lagi satunya. Ini bisa Umi dilanjutin? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kita cari dulu 2 pangkat 8-nya berapa. Baru kurangkan 1. Habis itu kalikan 3. Tapi dengan begini saja sudah benar Umi buat ya. Oke, itu saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang koordinat kartesius ya, bab 2 ya, bab baru. Langsung saja ya Umi jelaskan. Nah, koordinat kartesius ya itu dilambangkan dengan X, Y, artinya ini X, sumbu X dan ini sumbu Y ya. Nah, istilah lain ya, X itu disebut dengan absis, Y itu disebut dengan ordinat. Jangan terbalik ya. X absis, Y ordinat. Nah, bagaimana Umi koordinat kartesius? Nah, lihat contohnya ya. Lihat contoh. Di sini ada koordinat titik A, ada koordinat titik B. Kita lihat gambar. Ya, kita lihat gambar. Di sini ada titik A ya untuk ini dan ini ada titik B. Kita lihat ya, cara menentukan titik A. Tadi X, Y. Kita ketahui ini sumbu X ya. Ini yang melintang sumbu X ya, dan ini sumbu Y. Ya, sekali lagi, ini X, ini Y. Nah, kita lihat pertama titik A. Titik A. Titik A ini pada X, Y keberapa? Kita lihat ya. Yang X kita lihat dari sini ya. Dia berada di 3. Ya kan? Berada di 3. Berarti 3, nah Y-nya berada di mana? Di 5. Berarti 3,5. Ya, saya ulangi. Titik A di sumbu X dia pada titik ketiga, di sumbu Y dia pada titik ke-5 ya. Berarti 3,5. Nah, absis titik A. Absis itu tadi apa? Absis itu tadi X ya, ordinat itu Y. Nah, berarti kita lihat absis titik X tadi 3 ya. 3. Ordinat titik A berarti ordinat itu sumbu Y, berarti 5. Nah, sekarang kita ke titik B. Ya, titik B. Perhatikan titik B. Ini titik B ya. Ini titik B. Nah, lihat ya. Sumbu X kan ini. Sumbu X-nya mana? Ini minus 3, minus 4, minus 5. Berarti dia berada di minus 4. Ya kan? Minus 4. Kemudian, lihat ini sumbu Y-nya. Dia berada di mana? Di minus 3. Berarti minus 3. Nah, di sini dapat kita ketahui juga absis titik B berarti absis itu kan X ya kan? Berarti X-nya minus 4. Ordinatnya Y berarti minus 3. Nah, karena kan lambangnya X, Y. Ya, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke kuadran. Nah, lihat gambar ini ya. Di dalam bidang kartesius itu terdapat 4 wilayah. Ya, 4 wilayah. Mana saja wilayahnya? Nah, ini dia. Ini wilayah pertama. Ya, ini wilayah kedua.
ini wilayah ketiga dan ini wilayah keempat ya, atau disebut juga dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya ya, X kuadran pertama itu berada di sumbu X yang positif ya kan, dan sumbu Y-nya juga positif kan, 1, 2, 3, 4, 5 positif. X-nya positif, Y-nya positif. Kalau di kuadran kedua ya, kuadran kedua kita lihat kuadran kedua, kita tengok sumbu X-nya. Di sini sumbu X-nya -1, -2, -3 ya kan? Kan ini kan kuadran kedua, berarti X-nya karena dia negatif berarti X-nya di negatif. Y-nya di mana? Y-nya positif. Ya. Nah, kuadran ketiga, lihat kuadran ketiga. Kuadran ketiga sumbu X-nya itu -1, -2, -3 kan, ini kuadran ketiga. Ya kan? Dia berada di X negatif. Y-nya, nah kita lihat -1, ini -2, -3, berarti Y-nya juga negatif. Nah, ini kuadran ketiga. Nah, sedangkan kuadran keempat, lihat X ya. X yang ini, Y-nya yang ini. X-nya berada di positif, berarti X positif, dan Y-nya berada di negatif. Nah, itulah wilayah bidang kartesius ya. Terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau menentukan jarak titik ya, jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya bagaimana? Nah, contoh ya. Tadi di sini tertulis ya titik A. Titik A berapa dia koordinatnya? Nah, kita tulis dulu koordinatnya berapa. Kalau dia X berarti X-nya berapa ini? 3. Kalau Y-nya berapa dia? 5 ya. 3,5 ya kan? Nah, sekarang B, tentukan dulu koordinatnya. Koordinatnya berapa? Yang X minus 4 ya kan? Ini minus 4 kan? Kemudian Y-nya, nah ke sini kan Y, berarti Y-nya berapa ini? Ini minus ya, minus 3. Nah, perhatikan ya, perhatikan gambar. Dari sini dulu, sumbu A dulu ya, sumbu A. Nah, di sini jarak titik A terhadap sumbu X, jarak titik A terhadap sumbu Y. Kita lihat ya, titik A mana? Titik A ini kan? Terhadap sumbu X-nya berarti yang ini kan? Nah, yang ini berarti berapa dia jaraknya? Kita hitung kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Berarti dia sejajar dengan ini 5. Berarti berapa? 5 satuan. Ya kan? 5 satuan. Nah, sekarang kita lihat jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y mana? Ini sumbu Y. Kita hitunglah jaraknya dari sini ke sini, ya kan? Berarti dari sini ke sini. Berarti 1, 2, 3 kan gitu kan? Atau bisa kita lihat dari sini 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. Itu dia. Nah, sekarang titik B. Ya, titik B tadi sudah kita cari -4, -3 ya kan? Nah, jarak titik B terhadap sumbu X, kita lihat ini titik B, sumbu X-nya mana ini? Berarti kita hitunglah kan, kita hitung 1, 2, 3, atau bisa kita lihat dari sini 1, 2, 3 kan, ke sini dia kan, berarti 3 satuan ya. Jangan ikut negatifnya kalau ditanya jarak. Sekarang sumbu Y terhadap sumbu Y, maksud Umi titik B terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini, ya kan? Berarti kita hitunglah 1, 2, 3, 4, ya kan? Atau bisa kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Thread. Nah, udah. Berarti 4 satuan. Oke, udah? Nah, sampai di sini sudah gampang ya. Nah, kita masuk ke contoh.
Perhatikan ya. Nah, gambarnya ya. Ini contohnya. Nah, di sini ada titik-titik. Ya. Lihat gambar ini ya. Ada titik-titik. Ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu, yang berada di kuadran 1. Yang berada di kuadran 1 ini titik A, titik B. Yang berada di kuadran 2, titik C sama titik D. Yang berada di kuadran ketiga, titik F dan titik E dan titik F. Yang berada di kuadran keempat, titik G dan titik H. Sekarang kita tentukan koordinatnya dulu masing-masing ya. Titik A. Udah, titik A ini berada di koordinat berapakah dia? Kita lihat. Ingat, koordinat kan X, Y ya. Kita lihat X-nya, A. A berada di mana ini? 5. Berarti 5, Y-nya berapa? 5 juga. Ya kan? Berarti 5,5. Sekarang titik B. Titik B, X-nya berapa? Titik B X-nya 2, Y-nya berapa? Berapa ini? 4. Ya kan? Nah, sekarang kita ke C. Ya kan? C, X dulu ya, jangan Y dulu. C-nya berada di X-nya yang ke titik ke berapa? Nah, lihat ini berapa? minus 3. Kemudian Y-nya berapa? Nah, 2. Sekarang titik D. Titik D kita tentukan ya. Titik D ini berada pada sumbu X yang ke berapa ini? minus 5, Y-nya berapa? 6 ya. Sejajar dengan 6. Kemudian kita tentukan titik E. Ya. Ini titik E. Titik E sumbu X-nya mana ini? Ya. Berarti ini dia berada di titik minus 6. Kemudian sumbu Y-nya berada di ini minus ya, minus 6. Berarti minus 6, minus 6. Nah, kalau titik F bagaimana? Lihat sumbu X-nya berada di titik minus 3. Sedangkan Y-nya berada di minus 7. Ya. Sekarang titik G. Titik G, lihat sumbu X-nya, jangan salah. Berapa ini? Sejajar dengan 1 ya. Kemudian Y-nya minus 3. H ya, sekarang H. Lihat, X-nya berapa? Sejajar dengan 4. Y-nya berapa? Minus 4. Nah, inilah titik-titik koordinatnya. Ya, kalau ditanya misalnya berapa jarak titik B terhadap sumbu Y? Nah, ini B. Ya kan? Sumbu Y terhadap sumbu Y. Berapa jaraknya? Lihat ya, dia sejajar dengan ini. Jaraknya dari sini ke sini berapa? 1, 2, ya kan? 1, 2. Berarti 2. Kalau ditanya misalnya jarak antara titik E dengan sumbu Y. Nah, kita lihat ini E, ya kan? Ini E. Sumbu Y mana ini? Ya kita hitunglah, ya kan? Dari sini ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, atau kita bisa mengikuti dari atas ya. Nah, berarti dia 6 satuan. Ya. Sampai di sini paham? Harus paham. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan belajar ya relasi dan fungsi bab baru setelah bidang Kartesius. Nah, apa itu relasi dan fungsi? Yang pertama mau Umi ajarkan yaitu tentang relasi terlebih dahulu ya. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan yang satu dengan himpunan
yang lain ya. Jadi hubungan ya. Jadi relasi itu hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lain ya. Contohnya bagaimana Umi? Nah, lihat contohnya. Yang pertama ya, di sini ada himpunan A, himpunan B. Katanya kan tadi anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Itu disebut relasi. Kita lihat ya. Di sini ada himpunan A terdiri dari Adip, Vio, Viro, Gias. Dan himpunan B di sini terdiri dari futsal, basket, renang. Nah, apa hubungannya antara kedua himpunan ini? Nah, itulah yang disebut nanti relasi. Jadi di sini Adip dipasangkan ke futsal, Vio basket, Viro renang, Gias basket. Nah, kita buat apa ini? Ini nama orang, ini nama olahraga. Berarti bisa kita pasangkan misalnya olahraga kesukaan, ya kan? Olahraga favorit. Olahraga favorit misalnya. Ya, Adip olahraga favoritnya futsal, Vio olahraga favoritnya basket, Viro olahraga favoritnya misalnya renang, Gias basket. Ini misal ya, misal. Nah, apalagi contohnya? Nah, ini. Contoh selanjutnya. Di sini ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A terdiri dari Meli, Laras, Nici, Maftuhat, ya kan? Himpunan B terdiri dari Mawar, Melati, Anggrek, Matahari. Nah, di sini kita lihat sudah ada tanda panah Umi buat. Di sini Meli dipasangkan dengan Melati, ya kan? Laras, Mawar, Nici, Anggrek, Maftuhat, Matahari. Nah, kita buat hubungan di antara keduanya. Apa misalnya hubungannya? Misalnya bunga kesukaan atau bunga favorit, ya kan? Ini misal ya, misal walaupun nggak suka bunga, ini misal aja ya. Jadi inilah relasinya, bunga kesukaan ya. Terus apa lagi contohnya? Nah, ini misal juga nih, misal ya. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A terdiri dari Vio, Viro, Gias, Gani. Himpunan B terdiri dari Azahra, Kailola, Emi, Naura. Nah, apa ini Umi? Nah, kita tengok dulu tanda panahnya. Vio ke Azahra, Viro Kailola, Gias Kailola, Gani Kailola juga. Nah, apa ya misalnya kita buat ya? Oh, misalnya ini misal aja, ini suka. Ya, suka, bisa aja suka berteman ya, bukan yang lain-lain. Nah, ini Vio suka sama Zahra, Viro sama Kailola, Gias suka sama Kailola, Gani suka sama Kailola. Ya. Nah, si Kailola ini disukai sama 3 orang. Nah, jadi apa nama relasinya? Suka. Udah, segitu aja. Ya, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya menyatakan relasi ya. Menyatakan relasi. Menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, grafik atau diagram kartesius. Nah, kita buat ya contohnya satu-satu. Lihat, ada contoh pertama. Tadi yang pertama diagram panah. Nah, kalau diagram panah berarti ada panah, ada diagramnya, ada panahnya. Nah, seperti inilah dia. Ada panah-panahnya, ya kan? Nah, contohnya di sini ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A terdiri 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Ya kan? Nah, lihat ya. 1 dipanah ke 2, 2 dipanahkan ke 4, 3 dipanahkan ke 6, 4 dipanahkan ke 8. Nah, 10-nya tidak ada, ya kan? Nah, sekarang Umi tanya, apa kira-kira nama relasinya? 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Kira-kira apa? Kira-kira
Berarti ini kayaknya kali-kali 2, Umi. Berarti buatlah relasinya kali 2. Nah, ya. Kali 2 udah simpel kan? Kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Kenapa 10 enggak? Karena dia enggak ada pasangannya. Udah, inilah dia, kali 2. Nah, inilah yang disebut dengan diagram panah, ya. Ada panahnya. Nah, bagaimana Umi kalau dia himpunan pasangan berurutan? Lihat, himpunan pasangan berurutan. Ya, kita lihat kalau kita bisa berangkat dari diagram panah. Kalau diagram panah tadi 1, 2 berarti HP. Nah, HP ini himpunan pasangan berurutan, ya, digambar atau ditandai dengan tanda kurung kurawal, ya. Tanda kurung kurawalnya dia seperti ini. Nah, itu dia, tanda kurung kurawal. Ini sama ini pembukanya, ini penutupnya. Nah, kita buatlah dalam kurung 1,2, ya kan? Yang tadi 1 sama 2, 2 sama 4, ya kan? 3, 6, 4, 8, ya. Inilah dia cara membuat himpunan pasangan berurutannya. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau dia diagram kartesius, ya? Nah, lihat. Gampang, ya. Tinggal kita buat aja di sini himpunan A, di sini himpunan B. Ya kan? Himpunan A tadi terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ini boleh ditulis selanjutnya. Begitu juga himpunan B, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya kan? Nah, kita pasangkanlah tadi. Tadi di sini himpunan pasangan berurutannya 1,2. Kita lihat 1 A, B-nya 2, berarti di sini dia kan 1,2. Di sinilah dia 1,2. Kemudian 2,4, ya kan? 2,4. Nah, di sinilah dia ketemu. Inilah dia 2,4. Kemudian 3,6. 3,6. Ini 6, ini 3, berarti ini 3,6. Kemudian 4,8. Berarti 4,8, ya kan? 4 berarti di sini 4,8. Ya, sebelumnya kita sudah belajar kartesius. Nah, berarti sudah paham ya. Inilah yang disebut dengan diagram kartesius ya. Oke. Oke, selanjutnya ya, contoh selanjutnya. Ini ada contoh berbeda sedikit, ya kan? Nah, yang pertama, relasi dari ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A terdiri dari 121, 144, 169, 196. Sedangkan himpunan B terdiri dari 11, 12, 13, 14. Nah, apa nama relasinya? Nah, kita cek dulu. 121 ke 11, ya kan? 144 ke 12. 169, 13. 196, 14. Kira-kira kenal dengan angka ini enggak? Angka ini apa? Kemarin kita sudah belajar bilangan kuadrat kan? Nah, berarti ini apa? 121 itu berarti kuadrat dari 11, ya kan? Berarti kuadrat dari 121 kuadrat dari 11, 144 kuadrat dari 12, 169 kuadrat dari 13, 196 kuadrat dari 14. Berarti kuadrat dari, udah selesai. Kemudian yang nomor 2 contohnya. Ya, nomor 2. Diketahui P 4,5. Ini himpunan P, ya kan? Ini anggotanya 4 dan 5. Himpunan Q terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertanyaannya himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan P ke Q adalah, nah, 2 kurangnya dari, berarti 4 itu 2 kurangnya dari berapa? 6, karena kan 6 kurang 4, 2. Berarti apa lagi yang bisa? Kita lihat, tengok lagi 5. 5, 2 kurangnya dari 7, berarti 46, kemudian 5,7. Jangan lupa kurung kurawalnya.
Ya kan? Kita cek, 6 kurang 4 kan 2, 7 kurang 5, 2. Nah, karena yang diminta apa? 2 kurangnya, kan gitu ya. Jadi cuman ini, jangan ditambah-tambahi karena himpunan P cuman 4 dan 5. Ya, sampai di sini ya. Kemudian himpunan contoh yang terakhir ya. Contoh terakhir ya, tengok, perhatikan baik-baik. Himpunan pasangan berurutan dari diagram di bawah ini. Berarti yang ditanya himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek. Yang pertama ini ya, dari sini. Di sini berapa Umi? Ini himpunan A, ini himpunan B, ya kan? Nah, berarti 2,1. Berarti ini 2,1, ya kan? Kemudian mana lagi? Nah, ini ada lagi nih yang di atas. Ini 2 ke 4, berarti 2,4. Mana lagi? Nah, ini ya. Yang ini berapa? Dari ke bawah dia 4,3, ya kan? 4,3. Kemudian ini ya kan? Ini 5, di sini 2, berarti 5,2. Kemudian yang ini 7, berapa ini? Angka 5 ini. 7,5. Kemudian mana lagi? Yang ini. Di sini berapa? 8. Di sini 6. Berarti 8,6. Berarti himpunan pasangan berurutannya ya. Jangan lupa kurung kurawal, buka kurung. Yang pertama ini 2,1. Baru mana lagi nih? 2,4. Kemudian ini 4,3. 5,2. Ini berapa ini tadi? 7,5. Terakhir 8,6. Tutup kurung kurawal. Nah, inilah himpunan pasangan berurutannya ya. Oke, saja. Nah, kita lanjut ke judul berikutnya, korespondensi 11 ya. Korespondensi 11. Apa itu korespondensi 11? Yaitu korespondensi 11 dari himpunan A ke himpunan B ya, adalah fungsi yang membedakan, yang memetakan setiap anggota ya. Ada kata kunci setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B. Ini ya, B-nya lupa. Dan juga sebaliknya, artinya sebaliknya himpunan B ke A juga harus satu-satu dia. Contohnya bagaimana Umi? Misalnya ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, dia memiliki tepat satu pasang, tepat satu anggota, setiap anggotanya. Jadi, kalau si A harus kena ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Ya kan? Nah, dapat dia satu-satu kan? Begitu juga sih di himpunan B, dia juga harus dapat satu-satu. Artinya, A dan B, himpunan A dan B harus saling setia, harus memiliki pasangan juga ya. Jadi cuman satu pasang dia. Ya. Nah, contoh yang kedua begini. A ke 2, B ke 1, C-nya ke 4, D ke 3. Nah, setiap anggota di himpunan A memiliki satu di anggota B. Begitu juga si B memiliki satu anggota di himpunan A. Jadi semuanya kena pasang. Himpunan A kena, B-nya juga harus kena. Nah, sekarang ini ya, A ke 1, B ke 3, C ke 4, D ke 2. Artinya apa? Semuanya memiliki satu pasang. Nah, itulah yang disebut dengan korespondensi 11, atau bisa kita bilang himpunan A itu harus sama dengan himpunan B, atau himpunan B sama dengan A. Jadi kalau himpunan A-nya anggotanya 4, himpunan B-nya juga harus 4. Kalau anggota himpunan A-nya 3, himpunan B-nya juga harus 3.
Nah, itulah yang disebut dengan korespondensi satu-satu.